Halo, selamat siang guys. Ketemu lagi di Kertapati Channel. Oke, di hari ini edisi 7 Agustus 2023 kita akan lihat guys ya, lihat kembali untuk berita-berita ekonomi nasional dari tiga koran ya guys ya, dari Investor Daily, terus ada Bisnis Indonesia sama Kontan ya guys. Di sini kita lihat untuk edisi 7 Agustus ini Investor Daily apa yang menarik kita lihat ya. Nah ini meski melambat, aliran modal asing masih deras ya guys. BI menyatakan bahwa aliran modal asing capital inflow ke pasar keuangan Indonesia sebesar 5,3 triliun dalam pada periode 31 Juli sampai 3 Agustus. Dinamika eksternal saat ini menjadikan investor masih menempatkan dana ke negara-negara emerging market termasuk Indonesia ya. Nah, adapun kapital inflow tersebut terdiri dari atas 1,9 triliun itu di pasar SBN dan 4,3 triliun di pasar saham ya. Data BI menunjukkan secara kumulatif dari 1 Januari sampai 3 Agustus transaksi yang terjadi adalah non residen beli neto sebesar 93,6 triliun di pasar SBN. Sedangkan untuk saham itu net buy 16,86 triliun ya guys. Adapun untuk imbal hasil yield Sun 10 tahun ini naik ke level 6,29 akhir pekan lalu. Sedangkan untuk yield US Treasury tenor 10 tahun naik ke level 4,175 ya guys ya, pada Kamis pekan lalu. Sedangkan untuk CDS Indonesia 5 tahun ini naik 70 di level 78,86 ya guys, per tanggal 3 Agustus lalu ya guys. Menurut peneliti Core Indonesia, kondisi perekonomian global terutama Amerika relatif sudah terprediksi ya guys ya. Investor melihat bahwa The Fed akan menaikkan Fed rate jelang akhir tahun ini ya guys ya. Dengan demikian untuk sementara waktu investor masih menempatkan dananya di emerging market termasuk Indonesia. Sementara peneliti lain dari UI ini melihat neraca transaksi berjalan yang positif membantu dalam menjaga stabilisasi rupiah ya, di tengah ketidakpastian pasar keuangan global. Ya, tahun 2022 Indonesia termasuk sedikit dari negara berkembang yang mengumumkan neraca berjalan positif ya. Surplus neraca dagang juga membuat nilai rupiah stabil. Juga Indonesia memiliki keuntungan atas menguatnya permintaan obligasi seiring selisih yield antara obligasi pemerintah Indonesia dan Amerika masih cukup menarik setelah periode pengetatan moneter yang kurang agresif oleh The Fed. Oke, kita lihat lagi apa ya.
PDB masih solid, diprediksi IHSG masih berpeluang bangkit ya. Nah, sekedar update aja ya guys, barusan GDP Indonesia di kuartal kedua itu di level 5,17 ya kalau nggak salah ya tadi. Di ini data saya update tadi untuk komunitas di YouTube saya tadi lebih tinggi dari prediksi analis sekitar di 5% ya untuk PDB kuartal kedua ya 2023. Jadi ini indikasi bagusnya apakah hari ini ISG naik lumayan ya guys ya hari ini. Nah ini di sini masih ini untuk di koran hari ini nih yang investor ini PDB Indonesia diharapkan tumbuh sebentar 4,9. Nah realisasinya nih 5,17 ya di kuartal kedua ya. Dimana sebelumnya tuh 5,03% untuk PDB Indonesia. Oke, kita lihat lagi. Nah ini tuh bagi para petani ya, akses pupuk mesti dipermudah, kuota juga harus ditambah. Oke, guna menjaga produktivitas nabati kemarin mendapat pupuk juga dipermudah pada kuota. Wah, ini nanti saya bahas terpisah ya guys di konten saya selanjutnya guys, khusus untuk para petani nanti ya. Saya bagi store sendiri aja ya. Oke, kita lewat aja. Oke, demikian dari investor daily ya guys. Kita lanjut ke bisnis ya. Oke, bisnis hari ini periode 7 Agustus ya. Kita lihat apa yang menarik ini.
untuk reksadana ini, pertumbuhan reksadana ini periode Juli tumbuh ya guys 2,34% menjadi 520 triliun ya guys. Dan untuk grafik pertumbuhan reksadana ini ini mulai ribuan ya guys sejak April ya. April ini terendahnya 500 triliun, terus sekarang udah di level 520 triliun ya, di periode Juli ya. Nah ini bentar lagi ada ini ya guys, ada dompet digital TikTok Pay. Nah, kehadiran TikTok Pay diyakini bakal mengubah peta persaingan industri dompet digital ya, e-wallet ya. Langkah ini dinilai bakal memperluas ekosistem TikTok di tanah air yang dengan makin digandrungi pebisnis usaha mikro, kecil, dan menengah lewat fitur TikTok Shop. Di mana saat ini TikTok sudah memiliki ekosistem yang besar dan kokoh. Dari data ekonomi digital Indonesia menurut Gross Merchandise Value GMV ya. Ini di 2020 diperkirakan mencapai 220 sampai 360 miliar dolar. Yes. Sangat besar sekali ya, guys. Nah, ini perkembangan ekonomi digital Indonesia ini untuk saat ini masih e-commerce ya, guys. Terus selanjutnya ada yang kedua itu food delivery and transportasi online, terus yang ketiga itu media online, selanjutnya perjalanan online ya.
Oke guys, ini demikian dari bisnis. Kita langsung aja lanjut ke kontan ya. Nah, di mana edisi hari ini Senin 7 Agustus, headline kontan ya, emiten konglomerasi mulai unjuk gigi. Hasil emiten konglomerasi itu menunjukkan sektor ekonomi masih belum pulih sepenuhnya ya. Di mana ini ada beberapa grup besar ya, ada grup Salim, Astra, Jarum, Bakri, Lipo, Panin, Mtek, Sinarmas, Triputra, dan Barito ya. Dimana untuk berdasarkan laporan keuangan emiten sepanjang separuh dalam semester pertama 2023, grup konglomerasi yang memiliki bisnis sektor barang konsumsi baik primer maupun non primer menaik untung yang paling tebal ya guys. Seperti grup Salim ini yang bisnis utamanya di sektor consumer ya guys, dimana seperti Indofood ini mencetak laba bersih 2 kali lipat dibanding semester 1 tahun lalu. Tapi masih tertekan juga untuk para sektor perkebunan ya guys ya, yang anjlok 2 digit ya. Sedangkan grup Jarum yang disokong BCA berhasil mencetak laba 24 triliun, naik 34% ya. Sayangnya bisnis ini masih bisnis lainnya masih tertekan dan merugi ya. Oke, ini data-datanya untuk beberapa konglomerasi baik pendapatan maupun laba bersih. Itu kita lihat lagi, krisis pangan dan El Nino akan mengerek inflasi. Nah, ini resiko dari El Nino guys ya, dimana El Nino diprediksi terjadi pada bulan Juni hingga Oktober, yang diperkirakan membuat produksi beras anjlok 1,5 juta ton. Dan India juga menyetop ekspor beras sejak tanggal 20 Juli ya. Perkiraannya untuk puncak El Nino ini bulan Agustus sampai September ya guys, seperti yang selalu di konten-konten sebelumnya ya. Ekonom Core ini memperkirakan jika krisis pangan tidak bisa diatasi pemerintah baik faktor global maupun maka inflasi Indonesia bisa melonjak ke kisaran 4% hingga 4,5% ya. Jadi ini di atas target BI ya guys ya. Inflasi 2023 dia Core memperkirakan bahwa terjadi potensi menuju kisaran 3% dengan perkembangan terkini terutama efek Indo serta politik pangan India dan Rusia ya, dalam kisaran menuju 4%. Nah, ini ada berita dari Waskita yang default obligasi 135 miliar ya. Waskita tak sanggup bayar bunga dan pelunasan pokok obligasi yang default pada 6 Agustus lalu ya guys ya, dimana surat utang dimaksud adalah obligasi berkelanjutan 4 tahap 1 tahun 2020 senilai 135 miliar ya. Waskita tidak dapat melakukan penyetoran dana kepada KSEI sebagai agen pembayaran sesuai dengan pembayaran bunga ke-12 dan pelunasan pokok obligasi. Default ini terjadi setelah Waskita juga melewatkan pembayaran kupon yang seharusnya jatuh tempo pada 30 Mei lalu ya. Atas kelalaian yang telah dinyatakan oleh wali amanat ini, wali amanat berhak memanggil Rupo ya,
rapat umum pemegang obligasi untuk menentukan tindak lanjut atas cedera janji tersebut, di mana obligasi itu bertenor 3 tahun ya, dengan tingkat bunga tetap 10,75%. Beban utang yang menumpuk menyebabkan waskita meminta persetujuan pemegang obligasi untuk menunda pembayaran sebagian kewajiban pada awal tahun ini ya. Bersamaan Wika juga meminta penangguhan pembayaran, guys. Akibat beban keuangan yang terus membengkak, waskita mencatatkan total kerugian bersih sebesar 2,07 triliun dari sebelumnya 240 miliar. Oke, ini hati-hati ya buat yang emiten-emiten konstruksi ya, guys. Terutama BUMN ini sedang eksposur besar pada utangnya ya, guys. Di mana total dari BUMN konstruksi ini seperti Wika, Waskita Karya, ini 4 BUMN ini, ada PP juga, ini mencapai 130 triliun ya, guys ya. Oke, kita terus lanjutkan. Nah, ini beberapa data tentang perkembangan net interest margin sejumlah bank ya, guys ya. Menunjukkan bahwa pada periode Juni 2023 ini net interest margin atau NIM ini di perbankan nasional nanti naik ya, guys ya, 4,8% ya. Year on year ya, dari sebelumnya 4,69%. Beberapa bank ini yang NIM-nya paling tinggi ini ada BCA ya, guys, 5,6, disusul ada Mandiri 5,56, ada BNI 4,58, CMB Niaga ini 4,6 ya, guys ya. Paling tinggi ini malah ini ada NIM-nya ini Bank Jago ya. Ini Pak 10% ya, ini luar biasa nih NIM-nya nih. Jadi hati-hati yang kredit di Bank Jago ya. Ini mulai dipertimbangkan lah, ini soalnya ini net interest marginnya sampai 10,46%, ini hampir berdua kali lipat ya dari bank-bank nasional ya, guys ya. Ini udah dipertimbangkan aja ya, guys ya. Kalau lihat data ini dia paling tinggi ya, gitu. Itu paling rendah ini kita lihat ini ada 3% ini BTPN ya, 3,98% ya. Oke, terus ini jadi kredit yang dengan interest padahal tertinggi ini jadi pertimbangan, jadi acuan bagi calon ini ya, debitur ya. Jadi lihat-lihat dulu lah sebelum ambil kredit ya, dengan melihat data ini bisa pertimbangan ya dengan bank-bank yang ada ini, dengan uh, bunga yang ditawarkan ini, dengan margin yang ditawarkan ini, jadi bahan pertimbangan bagi calon debitur, apakah mau kredit di bank tersebut atau tidak ya, guys ya. Saya serahkan kembali pada para debitur, calon debitur ya, guys ya.
menambah pabrik sawit baru, menyiapkan belanja modal 200 miliar untuk agenda ekspansi tahun ini. Nah, ini dari berita internasional ini proyeksi ekonomi Amerika. Ini JP Morgan menyebut Amerika tidak lagi dalam potensi resesi. Ini berita bagus ya. Akhir pekan lalu JP Morgan menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Amerika ya. Dalam risetnya, kepala ekonomi JP Morgan ini menulis sebagaimana dikutip Reuters, ekonomi Amerika berpotensi tumbuh 2,5% tahun ini. Sebelumnya JP Morgan memprediksi ekonomi Amerika cuma tumbuh 0,5%. Wah, ini lumayan tinggi juga ya ininya ya. Dan pertumbuhan ini JP Morgan meragukan ekonomi kehilangan momentum dan mengalami kontraksi sebagai yang diprediksi sebelumnya. Itu berita bagus ya guys untuk ekonomi Amerika. Terus selanjutnya nih Berkshire Hathaway ini cetak rekor laba operasional sebesar 10 miliar dolar ya guys. Dimana di kuartal kedua Berkshire lebih banyak menjual saham daripada membeli saham. Gitu, ini perusahaan milik Warren Buffett ya. Nah, ini inflasi di atas 2%, The Fed masih kerek bunga ya. Tren inflasi yang melandai tidak membuat The Fed mengubah arah kebijakan bunganya ya. Di mana kenaikan suku bunga tambahan ini masih diperlukan untuk membuat inflasi turun ke target ya, ke target The Fed ini di level 2% ya. Itu di mana data tenaga kerja dari Amerika ini masih akan terus dipantau ya guys. Itu sebagai salah satu data kebijakan untuk apa kenaikan The Fed nanti ke depan ya guys ya, data penyerapan tenaga kerja. Oke guys, kayak ini aja yang bisa saya sajikan dari koran-koran nasional, berita ekonomi nasional. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang dan sampai jumpa.